Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Fokus gereja di tempat ini GBI Mercy selama tahun 2022 adalah bagaimana kita memperhatikan hidup kita di hari-hari yang terakhir. Apa yang Tuhan sampaikan, katakan di hari-hari terakhir ini. Mari kita membuka di dalam Matius pasal 24, satu ayat yang ke-12. Judul perikop pasal 24, Matius 24 ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Bagaimana harusnya kita hidup. Nah, salah satunya Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal 24 ayat 12. Saya bacakan 1, 2, 3. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saya garis bawahi kata maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Salah satu tanda di hari-hari terakhir, firman Tuhan berkata dengan jelas, kasih kebanyakan orang. Bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan pun akan menjadi dingin. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bagaimana supaya roh kita ini kembali bergairah untuk mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi hidup kita. Seperti pujian yang tadi kita naikkan, kasih Allah yang begitu besar tidak dapat kita selami. Pengorbanannya itu tidak dapat kita bandingkan dengan apapun juga. Dan hal ini tidak dapat kita lupakan dari kehidupan kita. Nah, mari pagi hari ini saya ingin berbicara tentang satu hal. Bagaimana kita memperhatikan hidup kita di akhir zaman ini. Satu kata, kasih. Karena firman Tuhan berkata ini hal yang sangat penting sekali. Mari kita membuka ayat sebelum Matius pasal 24, perikop yang sangat terkenal. Matius pasal 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Hukum yang terutama tentang kasih. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari tahu perikop ini, tapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kembali kepada setiap kita supaya kita semakin mengasihi Allah dan mengasihi orang lain. Hukum yang terutama, mari kita membaca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah Tuhan, kita akan baca secara bergantian. Ayat 34 saya bacakan, ayat 35 silakan Bapak Ibu Saudara-saudari, dan ayat yang ke-40 kita baca bersama-sama. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan firman Kristus. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Silakan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Silakan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat yang ke-40 bersama-sama, 2, 3. Inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya serta melakukannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Matius pasal 22 ini, pada pasal-pasal sebelumnya kita tahu bahwa orang-orang Yahudi berserta dengan orang-orang Farisi selalu berusaha setiap ada kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Nah, itu kita tahu, ya. Nah, tetapi sekali lagi Alkitab mencatat apapun cara yang mereka lakukan, mereka tidak dapat mengalahkan Yesus, ya. Nah, perikop ini Matius pasal 22 ayat yang ke-34 ini adalah usaha terakhir mereka, di mana mereka berusaha untuk memberikan pertanyaan jebakan sehingga akhirnya mereka dapat mengalahkan Yesus. Mengapa? Kalau sampai Yesus tidak dapat menjawab pertanyaan jebakan ini masalah besar buat Yesus, ya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Kita melihat pada ayat yang ke-34 dari Matius pasal 22 ayat 34 dikatakan,
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, perhatikan kalimat ini, berkumpullah mereka. Apa yang mereka lakukan orang-orang Farisi dan orang Saduki ini untuk dapat menjebak Yesus, dikatakan ayat 34, berkumpullah mereka. Jadi selama ini orang-orang Farisi, orang-orang Saduki berusaha menjatuhkan Yesus itu secara masing-masing. Ada kesempatan nih orang Farisi, mereka berusaha menyalahkan Yesus, memberikan pertanyaan, tapi kalah. Orang Saduki begitu juga. Begitu ketemu Yesus, mereka berusaha untuk menjatuhkan Yesus, tetapi selalu kalah. Nah, ketika mereka melihat dengan cara masing-masing mereka tidak sanggup untuk menjatuhkan Yesus, maka dikatakan pada ayat 34, berkumpullah mereka. Mereka tahu orang yang di hadapan mereka ini bukan orang sembarangan. Karena itu mereka menyatukan kekuatan mereka untuk dapat menjatuhkan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, perlu diketahui bahwa orang Farisi dengan orang Saduki ini sebenarnya bertentangan banget. Mereka itu musuh bebuyutan. Kenapa? Karena beda doktrin, beda kalangan. Sedikit info bahwa orang Saduki itu levelnya itu menengah ke atas. High class punya, orang kaya, bangsawan, mereka pengusaha konglomerat lah. Jadi karena mereka ini punya harta, punya kekayaan, mereka cukup berkuasa, dan rata-rata orang Saduki ini punya kekuasaan di bait Allah sebagai imam kepala atau imam besar. Dan mereka sangat dekat dengan pemerintahan Romawi yang hari itu menjajah orang Yahudi. Itu orang Saduki. Mereka lebih dekat pada pemerintahan Romawi. Makanya orang Saduki ini nggak bisa dekat dengan rakyat kecil. Karena bagi rakyat kecil orang Yahudi hari itu, pemerintahan Romawi itu adalah penjajah. Nah, beda dengan orang Farisi. Orang Farisi itu nggak miskin juga, tapi menengahnya tuh nggak sampai high class punya, dia menengah ke bawah lah ya. Pengusaha juga, tapi nggak sampai high class banget, lebih high class sih orang Saduki ini. Nah, tetapi karena kalangan mereka ini seperti ini orang Farisi, mereka jauh lebih dekat kepada rakyat jelata. Itu secara status sosial. Jadi orang Saduki sama orang Farisi ini nggak pernah ketemu. Lalu secara doktrin, orang Saduki ini juga beda banget dengan orang Farisi. Orang Saduki itu tidak mempercayai bahwa suatu saat itu akan ada kehidupan kekal. Mereka nggak percaya. Orang Saduki ini tidak percaya bahwa suatu saat orang-orang yang mati itu akan dibangkitkan kembali. Ada kebangkitan di hari terakhir, itu tidak percaya orang Saduki. Tetapi sebaliknya, orang Farisi itu percaya akan kebangkitan, percaya akan kehidupan yang kekal. Jadi mereka tuh nggak pernah ketemu. Tapi saudara lihat pada Matius 22 ayat 34 dikatakan, berkumpullah mereka. Kenapa? Karena mereka punya satu tujuan, satu kepentingan untuk menjatuhkan Yesus. Ya. Lalu apa yang mereka lakukan? Ayat 35 dikatakan begini. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Saya garis bawahi kata seorang ahli Taurat. Nah, saya berikan informasi juga yang dimaksud di dalam ayat yang ke-35 seorang ahli Taurat ini bukan ahli Taurat biasa. Di kalangan orang Yahudi itu banyak sekali ahli Taurat. Lalu mereka ini yang paling pintar itu berkumpul di satu organisasi yang namanya Sanhedrin. Ya, salah satunya itu Paulus yang pintar itu. Nah, ini jadi orang pilihan ini. Ya, katakan anggota MPR lah. Nah, pada ayat yang ke-35 yang dikatakan dan seorang dari mereka, ketika mereka sudah berkumpul, mereka membuat sebuah strategi. Strategi mereka adalah mengutus seorang ahli Taurat. Dan yang dimaksud pada ayat yang ke-35 ini, yang diutus oleh mereka itu bukan ahli Taurat biasa, bukan anggota MPR DPR biasa, tetapi orang yang paling pintar dari seluruh orang-orang nih ahli Taurat. Diutus, disuruh ngadep ke Tuhan Yesus. Lalu ayat 36 dikatakan begini, Guru, hukum manakah yang terutama di dalam hukum Taurat?
Ahli Taurat yang paling pintar ini bertanya, perintah mana yang paling penting? Yesus berjawab, iya kan? Guru, hukum manakah yang terutama? Dari seluruh hukum Taurat ini, mana yang paling penting? Dari seluruh hukum Taurat ini, mana yang terbesar? Itu kan pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin bagi kita, kalau kita ditanya hukum mana yang terbesar, gampang mungkin ya kita jawab. Tapi kalau kita memposisikan diri kita di posisi Tuhan Yesus hari itu, pertanyaan ini nggak gampang. Pertanyaan ini sangat amat sulit sekali. Mengapa? Karena begini, kita harus kontekstual. Orang Yahudi itu punya kepercayaan bahwa hukum Taurat itu jumlahnya itu bukan cuma 10 perintah Allah, bukan. Orang Yahudi percaya hukum Taurat secara keseluruhan itu jumlahnya ada 613. Bayangin, 613 banyak. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok mereka dapat angka itu dari mana? Orang Yahudi, orang yang lama itu mendapatkan angka ini dari caranya gini. Ketika Allah memberikan 10 perintah Allah, itu kan dalam tulisan Ibrani. Tulisnya tuh dari kanan ke kiri. Kalau kita kan kiri ke kanan. Ibrani itu enggak, dari kanan ke kiri. 10 perintah Allah ditulis. Terus mereka hitung itu huruf Ibrani itu. Dihitung satu-satu, keluarlah angka 613. Jadi mereka punya keyakinan perintah Allah, hukum Taurat itu jumlahnya 613, bukan 10. Gak percaya? Hitung sendiri. Gitu. 613. Nah, bukan cukup sampai di situ. Dari 613 ini mereka punya keyakinan begini. Dari 613 itu ada perintah Allah yang bentuknya perintah yang harus dilakukan sebagian, dan sebagian lagi perintah Allah yang tidak boleh dilakukan. Bagaimana cara mereka membaginya? Mereka membagikan begini. Yang harus dilakukan dari 613 itu, mereka berkata, jumlahnya ada 365 hari. Karena 1 tahun itu jumlahnya 365. Lalu ada perintah yang tidak boleh dilakukan, larangan, itu jumlahnya 248. Nah, dari mana 248? Menurut keyakinan mereka, jumlah anggota tubuh manusia ini jumlahnya 248. Nggak percaya, hitung sendiri. Ya, tapi itulah keyakinan orang Yahudi hari itu. Nah, saya jelaskan begini. Jadi gini, Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, pada waktu ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan bertanya, guru itu sapaan orang yang sangat dihormati. Hukum mana yang terbesar? Hukum mana yang paling penting dari 613 tadi? Mabok enggak? Mabok dah. Bener enggak? Yesus harus memilih dari 613 hukum Taurat itu. Harus suruh pilih satu. Keder enggak? Keder. Nah, saat itu juga selain masalah itu Yesus harus memilih satu dari 613. Hari itu, makanya saya berkata ini pertanyaan jebakan. Hari itu kita juga harus tahu bahwa orang Yahudi itu terpecah jadi 2 kelompok mengenai pendapat hukum Taurat. Jadi satu kelompok itu berkata begini, semua hukum Taurat 613 itu sama pentingnya. Nggak ada yang besar, nggak ada yang kecil, sama. Tapi kelompok yang lain bilang begini, oh enggak sama. Dari 613 itu bisa diurutkan. Mana yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Ada 2 pandangan. Jadi apapun jawaban Yesus pasti akan jadi masalah. Ngerti ya? Tapi karena memang inilah strategi yang dibuat oleh orang Saduki dan orang Farisi untuk menjatuhkan Yesus. Nah, tapi kita melihat Allah kita itu luar biasa. Yesus itu keren banget. Ayat yang ke-37, ini jawaban Yesus. Yesus menjawab, ditanya sama orang Saduki, orang Farisi,
Hukum mana yang paling penting? Hukum mana yang paling besar? Yesus jawabnya itu out of the box. Apa yang gak kita pikirkan, apa yang gak dipikirkan oleh orang lain, orang-orang Saduki, Farisi hari itu yang dijawab oleh Yesus. Keren banget. Lalu jawaban Yesus ayat 37 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak ibu saudara-saudari perhatikan. Ahli Taurat ini bertanya, yang mana yang paling penting? Mana yang paling besar? Ini kan bicara soal apa? Prioritas kan? Iya kan? Mana yang paling penting? Berarti kan prioritas. Ada prioritas yang penting, sedang, nggak terlalu penting, rehe-rehe, receh gitu kan? Prioritas, mereka tanya. Tapi Yesus nggak jawab masalah prioritas. Tapi Yesus bicara soal apa? Jawaban Yesus, esensi. Bapak ibu saudara-saudara perhatikan. Kalau kita ya baca dari Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu, apa sih esensi daripada Alkitab itu? Firman Allah cuman satu kata, 5 huruf, KASIH, kasih. Dari awal ketika manusia pertama jatuh di dalam dosa, Allah sudah merencanakan rencana yang begitu agung dan mulia untuk memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus hidup manusia yang berdosa. Bahkan sampai akhir Alkitab kita, kitab Wahyu, bicara soal apa? Mempelai laki-laki yang menjemput mempelai wanita. Semuanya dari awal sampai akhir bicara soal kasih. Mengapa ada beberapa kitab yang tidak bisa diterima oleh lembaga Alkitab? Ya, kita tahu di agama Katolik itu ada kitab yang namanya Deuterokanonika di tengah-tengah perjanjian antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada kitab yang tidak ada di dalam Alkitab kita. Kenapa? Karena tidak ada benang merahnya dengan keselamatan kasih. Jadi kalau Alkitab kita ini dari Kejadian sampai Wahyu, kalau istilah kasarnya kita peres gitu, keluarnya apa? Kasih. Nah, jadi Yesus sekali lagi pada Matius 22 ini bicara soal esensi. Jadi dari seluruh perintah Allah yang kita mengerti baik hukum Taurat baik penggenapannya di dalam perjanjian baru, apa sih esensinya? Kasih. Mengapa tadi di dalam Matius pasal 24 dikatakan kasih kebanyakan orang itu akan semakin dingin. Jangan sampai kita menjadi orang percaya semakin hari kasih kita bukan semakin bergairah, tetapi semakin dingin. Hati-hati. Karena esensi dari semua perintah Allah adalah tentang kasih. Nah, sekali lagi, ini kan bicara soal esensi ya. Kita sebagai orang percaya harus bisa bedakan antara esensi dengan aksesoris. Ya, saya pernah satu kali di-equip sama hamba Tuhan dari Surabaya. Di tengah-tengah equipping dia, ada sebuah statement yang menggelitik saya. Dan saya tertawa hari itu, tapi itu membekas di hati saya. Dia berkata begini, bagaimana kita bisa membedakan esensi dengan aksesoris? Contoh, kita ini punya telinga, kuping. Kuping kita ada anting. Kuping ini esensi atau aksesoris? Esensi dong. Tapi kalau anting, esensi atau aksesoris? Aksesoris. Jadi kalau misalkan kehilangan anting, boleh nggak? Atau maksudnya gini, nggak apa-apa atau apa-apa? Nggak apa-apa. Anting hilang, nggak apa-apa. Nggak usah bikin damai sejahtera, nggak ada. Sampai bikin ribut, nggak usah. Karena itu hanya sekedar aksesoris. Hilang, beli lagi. Anting emas hilang, beli berlian. Amin. Gitu. Tapi jangan sampai kupingnya yang hilang. Cilaka 12 itu, ya. Karena kuping itu esensi, bisa bedain. Nah, Yesus tuh bicara soal esensi. Kita ini banyak ya orang percaya di dalam gereja tubuh Tuhan ini ya, gereja Tuhan. Kadang-kadang pertengkaran, perbedaan pendapat yang akhirnya membuat hubungan menjadi tidak baik,
bahkan sampai ada yang keluar dari gereja hanya gara-gara hal-hal yang aksesoris, bukan esensi. Nah, ini penting sekali. Yuk sama-sama kita pikirkan apa sih yang jadi esensi itu. Ada orang itu ya di gereja, ini benar-benar kejadian, pindah gereja itu hanya gara-gara seragam. Loh, kita bisa ketawa, tapi kan bener. Apa sih esensinya seragam itu? Kesatuan. Jadi kalau kita pakai seragam semua merah kayak PDIP, apa sih tujuannya, esensinya? Kita itu satu. Mau kamu tuh tua, muda, mau kamu tuh kaya, miskin, mau kamu tuh pinter, bodoh, mau kamu tuh siapa, kelas apa, menengah, bawah atau atas, pokoknya satu, seragaman semua, sama semua. Kan itu esensi daripada seragam. Loh, tapi kan konyol, esensi seragam kesatuan gara-gara seragam pindah gereja. Konyol. Loh, tapi itu ada yang terjadi. Panitia rapat, kita akan ada event besar nih, yuk kita bikin seragam. Weh, seneng, apalagi emak-emak ya, disuruh pakai seragam baru itu seneng banget. Meskipun beli di online cuman goban, yang penting seragam baru. Lah iya kan, lah saya itu lihat di gereja saya itu, kalau dulu waktu onsite setiap hari Minggu ibadah kan muncul tuh di IG. Ya ampun, itu emak-emak sebelum tugas asyar foto dulu, keceng kaki begini, set. Ada aja. Foto dulu ya, orangnya itu lagi, seragamnya ya itu, tapi seneng banget gitu loh ya. Nah, ayo kita bikin seragam, ayo. Mulailah panitia rapat. Mau seragam kayak apa, bahan gini. Lalu diputuskan modelnya gimana. Yang satu minta lengan panjang. Iya dong, kita mesti keren, maksudnya ini kan event khusus. Yang saya bilang, udah jangan lengan panjang apa. Panas, lengan pendek. Jadul lagi lengan panjang, lengan pendek aja kekinian. Nah, orang tuh kan jalannya beda-beda. Enggak lah lengan panjang. Masa sih biasa-biasa, yang rada lain dikit lah. Aduh udahlah, Tuhan lihat hati lengan pendek. Pokoknya udah kata. Akhirnya nggak ketemu titik temunya. Berantem, satu kelompok pindah gereja gara-gara lengan panjang sama lengan pendek. Kalau saya jadi pendetanya, saya jadi ketua panitia, gampang udah, gak usah pindah gereja, gampang. Kita tetap pakai seragam. Nanti seragamnya modelnya yang kiri lengan panjang, yang kanan lengan pendek. Beres kan? Nah, tapi maksudnya gini, itulah yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Waktu pandemi tahun yang lalu ya, 2020, karena saya ini sekarang kan jadi menggantikan Ibu Trivena di gereja lokal sebagai penasihat WBI ya. Ya, sekarang kumpulin sama emak-emak. Oke, nah terus mereka bilang, ini mau ulang tahun CM, kita mau bikin seragam. Ya, sok atuh. Ayo gimana? Karena pandemi, belilah online. Set dress ceritanya. Harganya goban. Ya kan kita kan juga mikir ya, gini, ini ada orang yang mampu atau tidak, tapi ya sudahlah. Terus gini, cuman goban ini kayak apa bajunya? Itu untung apa enggak tuh orang yang bikin bajunya ya? Ya udahlah, ya udah sepakat buat saya cincai beli. Saudara tahu, begitu itu online nyampe ke rumah saya buka, Masya Allah, daster mah ini mah. Itu bukan seragam, daster. Kita semua ngomong kan di grup kan, ketawa kita, woi kenapa gue pesen sekdes kenapa jadi daster ini? Ketawa udah, tapi karena online kan hari itu, yang penting cakep sampai segini, orang nggak tahu mah kita kedodoran, udah bodo amat, yang penting segini keren, keren di online. Itu April 2020 kita ulang tahun WBI. Terus udah, kan karena kita juga nggak onset, nggak dipakai itu seragam kan. Akhirnya kemarin Desember 2021 kita Natalan setelah 1,5 tahun. Kita bilang gini, kita Natalan nih pertama kalinya WBI mau onsite. Kita seragaman lagi yuk. Biasa mama. Ya terserahlah. Terus gini, kita mau beli seragam enggak? Terus ada yang usul, kita pakai seragam yang kemarin aja. Kan belum pernah dilihat sampai bawah. Boleh juga tuh idenya. Irit. Goban irit lagi. Oke setuju. Tapi langsung gini, nah loh masa kita dasteran ke gereja?
Ada singkat cerita, ya udahlah, pokoknya kita kecilin gini loh, rame lah namanya mama di grup soal seragam tok itu bisa chatnya bisa 100. Biasa lah ya ini. Udah singkat cerita, pada waktu hari H Natalan kami datang ke gereja, punya saya juga saya formak, saya pendekin. Nah karena itu sekdes ada gambar-gambar gitu, kan gak bisa dipotong di bawah begini, pinggirannya tuh hilang. Jadi kan keder saya, gimana caranya nih? Ini saya potong lah bagian sini lah. Gitu ya, ada potongan aturan sekdes, ya mau gimana? Gitu, potonglah. Tapi begitu dipotong ini orang kurang pinter, kayaknya kurang naik, kayak di bawah. Jadi kok saya pakai, saya ngaca, kok saya kayak jojon? Ya sudahlah. Berangkatlah saya ke gereja. Natal itu hari H. Yang lainnya juga pakai. Begitu saya nyampe gereja, ngokak saya. Kenapa? Itu kenapa? Itu dasar jadi beda-beda semua modelnya. Karena diformak semua. Ada yang atas bawah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang pakai gitu. Aduh kacau dah. Tapi ya it's okay gitu loh. Esensinya itu kan yang penting gua seragaman, yang penting sama. Ya sudah, masa gara-gara begitu kita mau marahin yang pesen goban aja lu bawel. Kalau gua peceng bawel oke, goban pakai protes lagi. Udah, nah kan gitu kan ya. Nah, jadi kita ini harus bisa membedakan. Nah, ketika Yesus ditanya oleh orang ahli Taurat ini, Yesus tidak bicara soal prioritas, tapi Yesus bicara soal esensi. Jadi hukum mana yang paling penting? Kasih. Pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini harus betul-betul memperhatikan bagaimana hidup kita ini bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti pada ayat yang ke-37 dan mengasihi orang lain seperti pada ayat yang ke-39. Kan Tuhan berkata itu hukum yang terutama. Ngerti ya? Nah oke, ini baru pendahuluan ya. Oke, saya akan masuk 2 poin. Selanjutnya begini. Dari Matius 22 ini apa yang bisa kita pelajari? Bagaimana hidup kita di akhir zaman ini dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita dan mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Nah, yang pertama kita lihat pada ayat yang ke-37 ketika Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat ini dimulai dengan kalimat perintah. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Lalu pada ayat yang ke-39 Tuhan Yesus juga mulai dengan kalimat perintah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi bagian yang pertama, apa yang kita bisa pelajari hari ini? Bagaimana hidup kita di hari-hari terakhir ini dengan kasih kita. Pertama, ternyata mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita itu adalah perintah Tuhan. Kalau perintah, namanya perintah, itu nggak bisa ditawar. Harga mati, nggak bisa, sedikit pun nggak bisa ditawar. Makanya Tuhan berkata gini, kalau kita mau kasih kita ini nggak menjadi dingin, kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi orang lain. Kalau itu tidak kita lakukan, pasti kasih kita akan menjadi dingin. Jadi merupakan sebuah perintah. Tuhan tidak berkata begini, rasakanlah kasih Tuhan. Oh enggak. Mengasihi itu bukan cuma main perasaan. Hai anak muda, kalau mencintai lawan jenis, bukan sesama jenis ya, itu nggak cukup pakai perasaan tok, nggak bisa, nggak bisa. Ini adalah kalimat perintah. Artinya apa? Kalau berupa kalimat perintah, artinya harus ada tindakan nyata, bukan perasaan. Ih, gua pengen ketemu terus lo sama dia, perasaan gue kayak gimana gitu kalau nggak ketemu dia. Apakah gue mencintai dia ya? Belum tentu. Debt collector juga pengen ketemu lu. Kalau kredit lu macet, ngerti nggak ya? Bener nggak? Jadi kalau kita itu bilang cuma perasaan mengasihi, saudara berkata, saya itu merasa mengasihi Tuhan. Itu belum tentu saudara mengasihi Tuhan. Karena jelas sekali ini berupa kalimat perintah. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara baca pada
Injil yang lain, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan berkata mengasihi Tuhan itu bukan cuman segenap hati kita, bukan cuman segenap jiwa kita, tapi segenap apa? Akal budi, dengan pertimbangan kita, dan juga dengan segenap kekuatan kita. Artinya apa? Dengan tindakan kita. Itu mengasihi. Jadi mengapa banyak orang hari-hari ini kasihnya menjadi tawar? Karena dia cuma merasa mengasihi Tuhan, tapi tidak ada tindakan nyata. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi orang lain, itu adalah aktif, bukan pasif. Gak bisa, cuma di otak kita, di perasaan kita, saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi orang lain. Gak bisa. Harus ada berupa tindakan. Karena Yohanes 14 ayat 23 berkata begini, barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti perintahku. Orang yang menuruti perintah Tuhan, mentaati perintah Tuhan, artinya apa? Ada tindakan. Jelas. Kalau orang bilang mengasihi Tuhan tapi tidak mentaati Tuhan, itu cuma perasaan dia. Dan itu bukan yang dikatakan oleh Tuhan di dalam ayat yang ke-37 tadi. Kasihlah Tuhan Allahmu bukan cuma dengan hatimu, akal budimu, kekuatanmu, semuanya. Nah, seperti itu. Lalu Yesus juga berkata, Yohanes 14 ayat 23, sebaliknya Yesus juga berkata, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti perintahku, firmanku. Jelas. Jadi orang yang berkata mengasihi Tuhan tetapi tidak ada tindakan, no action, itu bukan orang yang mengasihi Tuhan. Kasih di dalam orang itu tidak ada. Sering kita mendengarkan statement, orang yang mengasihi Tuhan pasti mentaati perintah Tuhan, pasti ya. Tapi orang yang taat kepada Tuhan belum tentu mengasihi Tuhan. Jadi jelas sekali harus ada tindakan. Coba kita buka satu ayat, 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat 5. 1 Yohanes 2 ayat yang kelima. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jelas sekali. Jadi kalau orang mengasihi itu pasti akan ada tindakan. Artinya apa? Kasih itu tidak bisa dipisahkan dengan ketaatan. Ketaatan tidak bisa dipisahkan dengan kasih. Kenapa? Karena itu bukti tindakan kita bahwa kita tuh mengasihi Tuhan. Ya. Kenapa? Karena kalau orang mengasihi Tuhan tetapi tanpa ketaatan, ya, mengasihi Tuhan tetapi tanpa ketaatan, itu kemunafikan. Munafik orang itu. Tapi kalau dibalik, orang taat tapi nggak mengasihi Tuhan, itu apa ya? Pamer kesombongan, kayak orang-orang Farisi yang berdoa di tengah jalan. Jadi nggak bisa, ini harus berjalan seiringan kasih dan mentaati Tuhan. Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu berupa kalimat perintah yang harus kita lakukan. Nah sekarang mungkin saudara, bapak, ibu saudara bertanya begini, bagaimana caranya saya bisa mengasihi Tuhan seperti perintah Allah pada ayat yang ke-37. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, kekuatanmu. Bagaimana caranya? Tidak ada cara yang lain selain kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita sadar bahwa Allah mengasihi kita, di situ kita bisa mengasihi Dia. Banyak orang datang ke gereja, tetapi dia kasihnya tidak hanya berupa perasaan, ya halu-halu begitu. Nggak ada actionnya apa-apa. Kenapa? Sudah bisa dipastikan dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia belum mengalami kasih Tuhan yang besar itu. Saudara ingat kisah bagaimana perempuan Dursila, perempuan yang berzina, pelacur, yang datang ke kaki Yesus memecahkan kepala buli-buli minyak narwastu. Kenapa? Karena dia tahu betul Allah itu mengasihi dia. Dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi, mengalami bagaimana Allah mengasihi dia. Semakin besar orang itu tahu Allah mengasihi dia, maka dia akan semakin besar mengasihi Allahnya. Nah, jadi yang pertama, tidak ada cara yang lain. Saudara harus betul-betul mengalami kelahiran baru, bertobat sungguh-sungguh, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga akhirnya mengalami kasih Tuhan yang besar, dan akhirnya saudara bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Nah, bagian yang kedua,
Apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita pagi hari ini? Jangan sampai kasih kita menjadi dingin. Ya, jadi ingat, kasih itu adalah perintah Tuhan. Bangkitkan kembali kasih kita, supaya kasih kita ini kepada Tuhan tidak menjadi dingin. Lalu yang kedua, pada ayat yang ke-40, kembali pada Matius pasal 22, ayat yang ke-40 dikatakan begini. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, perlu Bapak Ibu Saudara-saudari ketahui, kata tergantung pada ayat yang ke-40 ini adalah kata yang sama yang digunakan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 13 dikatakan begini, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kata yang sama di dalam bahasa aslinya. Nah, apa yang dimaksud oleh Yesus pada poin yang kedua ini? Artinya begini, bicara soal kasih, ingat kasih itu adalah perintah Allah. Harus dilakukan aktif berupa tindakan, bukan cuma sekedar perasaan. Lalu yang kedua, ternyata mengasihi Tuhan, kasih itu adalah dasar dari semua perintah Tuhan. Apapun yang saudara lakukan, saudara mau rendah hati, kenapa? Karena basicnya apa? Saudara mengasihi. Saudara mau bermurah hati, basicnya apa? Kasih. Saudara sabar sama orang lain, basicnya apa? Kasih. Saudara bisa punya penguasaan diri, basicnya apa? Dasarnya kasih. Mengapa Yesus berkata esensi dari seluruh perintah Allah itu adalah kasih? Karena kasih itu adalah dasar dari semua perintah Allah. Dari 613 hukum Taurat yang merupakan keyakinan orang Yahudi itu, dasarnya apa? Kasih. Dikatakan begini, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nah, kata tergantung ini saya ilustrasikan begini loh. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara-saudari misalkan lagi cuci baju ya, bukan pakai mesin, manual gitu ya, ini pelayan seksi, wah gitu ya. Nah, kalau udah dicuci gitu ya, terus diperes, kan kita biasanya mau gantung jemur nih ya. Bapak Ibu tahu kan ada hanger yang ada 2 jepitan gitu loh ya. Ada hanger yang nggak ada jepitannya ya, tapi kan ada kan hanger yang ada 2 jepitan. Nah, ilustrasinya begini loh. Ini kalau baju ini kita 2 jepitan itu, jepitan yang sini ini mengasihi Tuhan. Jepitan yang sini mengasihi sesama kita orang lain. Ngerti? Makanya Tuhan berkata, kalau tergantung pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat. Jadi kalau kita melakukannya, maka dikatakan kasih kita ini sempurna. Jadi dijemur gini, jelas, kering kan? Bayangkan begini, kalau misalkan ini kasih kepada Allah, ini kasih kepada manusia. Jepit yang ini dilepas, kasih kepada Allah. Toeng. Ngondoy ini baju. Kira-kira bajunya kayak apa? Baju yang sudah dicuci itu jadi apa? Saudara jangan bayangin jemur kaos kaki. Janganlah. Ingat orang Yahudi itu pakai baju apa? Jubah. Dilepas satu. Baju ini ngondoy. Kira-kira baju ini jadi apa? Kotor kembali. Makanya Tuhan berkata, kalau kita melakukan cuma salah satu, kasih kita tidak sempurna. Kotor. Sebaliknya yang satu ini nyangkut, yang ini dilepas. Ngondoy. Kotor juga. Apalagi kalau dua-duanya dilepas. Udah pasti kotor. Makanya Tuhan berkata, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya. Jadi semua yang kita lakukan jika tanpa kasih tidak ada gunanya sama sekali. Saya belajar, bukan berarti saya sudah mampu, tidak. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Satu kali, entah saya sudah kesaksian apa belum ya. Kita kan hari-hari ini pandemi kan suka panggil Gojek lah ya, biasa ya, Grab sana sini kirim sana, beli makanan lah, kirim apa gitu kan biasa. Terus kalau kita sudah pakai Grab, kan nggak mungkin kan nomornya kita save. Oh ini abang yang kumisnya tebel, oh ini abang yang gendut, ini abang yang bau, kan nggak mungkin. Ya udah delete gitu dong ya. Ya saya juga nggak pernah simpen. Satu kali tiba-tiba handphone saya bunyi, nomor tidak dikenal. Saya angkat. Bu, ibu selamat siang bu, ibu mau kirim barang? Loh, saya kan bingung. Oh enggak pak, saya nggak kirim barang. Enggak pak, mungkin bapak salah. Oh bukan bu, saya menawarkan
Mungkin kalau ibu mau kirim barang, saya bisa ke rumah ibu. Saya bingung, ini bapak siapa ya? Saya ini Grab yang pernah antar barangnya ibu kemana gitu. Udah nggak? Oh alah, saya bilang gini, iya, maaf ya pak ya, iya nggak apa-apa bu, nggak mungkin. Ibu mau saya nanti saya ke rumah ibu, saya ambil, mungkin ibu perlu kirim. Kayaknya saya itu kirim barang itu cukup jauh. Jadi lumayanlah buat si Grab itu mungkin ya keuntungannya. Saya bilang, enggak pak, terima kasih ya pak ya. Udah tutup telepon. Terus saya lanjutkan. Begitu saya jalan begini, tiba-tiba hati saya ini bicara begini. Kamu tolong orang itu. Begini. Kayak hati saya ini nggak enak. Terus saya telepon, saya buka itu di history, saya pencet lagi. Pak maaf, saya tanya, bapak posisinya ada di mana? Saya bilang gini, Bapak, saya di sini gini. Oh oke, Pak kayaknya nggak terlalu jauh ya Pak ya. Bapak bisa ke rumah saya? Gini, Bapak masih ingat? Bisa Bu, bisa. Bu terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Udah. Nah dari tempat saya tinggal itu, tinggal nyebrang tusuk sate gitu itu ada Alfamart. Saya nggak lama-lama saya langsung pergi ke Alfamart ya. Nggak banyak, cuman sekitar 200.000 saya beli beras, beli minyak, beli gula, pokoknya kebutuhan dapur sembako saya beli pakai antong Alfamart, saya bawa pulang. Pas nggak berapa lama itu ojek datang. Terus saya bilang, Bu barang mana yang mau diantar? Saya nggak ada barang yang perlu diantar Pak. Tapi ini buat Bapak. Tahu Bapak itu? Ibu terima kasih banyak. Saya telepon Ibu karena kami ini nggak ada uang. Ya Tuhan Yesus. Ngerti ya ini. Tapi bagaimana kita ini belajar untuk bisa mengasihi orang lain. Bukan berarti saya banyak uang, enggak. Tapi di sana itu banyak orang tuh nggak bisa makan. Kita masih bisa makan tuh bersyukur. Kita masih bisa ya tidur meskipun nggak kasur king coil, tapi bisa tidur pulas itu bersyukur banget. Orang di sana sakit kita seger. Saya selalu bilang, ayo nyumbang daripada kita disumbang. Artinya kalau kita sakit, orang kirim makanan ke kita. Emang enak? Kalau saya nggak mau, saya mending sehat, nggak usah dikirimin makanan. Bener ya? Nah, di situ saya tuh belajar. Bagaimana kita bisa mengasihi orang? Tuhan berkata, kapan Tuhan saya mengasihi kamu? Pada waktu aku lapar, engkau kasih makan. Pada waktu aku kehujanan, kamu kasih aku berteduh. Pada waktu aku di penjara, kamu mengunjungi. Nah itu bukti kasih kita tuh seperti itu. Ada tindakan nyata. Jangan cuma bilang, lihat orang, kasihan ya kasihan. Loh, emang tapi harus ada action. Jangan kita cuma berdoa, Tuhan berkati orang ini, lindungi. Tapi kita tuh tidak pernah jadi jawaban doa. Itu bukan kasih namanya. Jadi maaf nih, kasih itu bicara bukan cuma sekedar kita itu bisa memberi berupa materi. Bukan. Perhatian kita. Hari ini di pandemi begini, banyak orang yang perlu perhatian kita. Mereka merasa sendirian, orang-orang yang tua itu. Mungkin ada yang sakit, cuman cukup kita angkat telepon, kita doakan mereka, cukup. Tapi kita itu jujur tidak ada action. Saya belajar, loh ini juga teguran buat saya. Ada sebuah cerita ya di luar negeri, ada seorang nenek-nenek yang dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan kepada sesamanya. Apa yang dia lakukan? Dia cari di kontak nomor handphonenya itu, yang juga nenek-nenek, opa-opa yang sudah tua. Setiap hari pagi dia selalu angkat telepon, dia misalkan ke si A. Halo selamat pagi. Kan diangkat, halo, misalnya gini, Tuhan Yesus memberkati, tutup telepon. Yang ke B, halo selamat pagi, hi morning, Tuhan Yesus memberkati, tutup telepon. Cuman begitu aja. Kenapa? Karena si nenek ini ingin memastikan bahwa teman-temannya itu, nah baik-baik saja. Kalau dia angkat telepon masih hidup. Kalau dia tutup telepon nggak diangkat, berarti dia sudah meot. Dan artinya juga begini, kalau gua telepon lu tahu gua masih hidup nih. Pelayanan dia seperti itu loh. Ngerti ya? Bukan bicara masalah uang, tapi bagaimana kita punya action untuk mengasihi orang lain. Supaya apa? Kasih kita ini tidak menjadi dingin. Dan bagaimana kita ini juga bisa punya belas kasihan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu kasih kepada sesama. Ini waktunya, ayo terus. Firman Tuhan tuh gak jauh-jauh muter-muter ya di situ-situ lagi. Tapi Tuhan terus ingatkan kita, kenapa? Karena kita belum melakukannya secara sempurna. Masih bolong-bolong. Saya ngajar di sebuah TK kan, Bapak Ibu tahu ya. Nah,
3 tahun yang lalu sebelum pandemi ada seorang murid yang daftar, salah satu murid kami ya, itu kan biasa anak 3 tahun diantar sama orang tuanya. Nah dari semua orang tua ini saya melihat orang tua ini cukup unik. Kalau orang tua ini ya, kalau anak yang lain habis diantar masuk, baris masuk, dia dilihat anaknya udah oke, tinggal. Biasa mama kan nggak mau rugi, pulang masak, selesai masak, tinggal tuh anak dijemput lagi bawa pulang. Tapi ada satu orang tua, dari semua orang tua mereka pulang hanya satu orang tua. Dari masuk sekolah tahun ajaran baru sampai pandemi tidak pernah anaknya ditinggal. Dan dia nungguin anaknya. Bukan cuma itu, dia di kaca tuh begini ngeliatin anaknya. Kayak nggak percaya, kayak anaknya takut dimutilasi gitu loh. Ya nggak apa-apa sih, itu kan hak dia ya. Cuman saya kan melihat buat saya sepertinya tidak lumrah. Lalu saya melihat itu kan dari tahun ajaran baru Juni kan, lalu pandemi itu bulan Maret. Jadi saya kenal dia 8 bulan. Dan saya melihat selama 8 bulan itu waktu PTM ya. Ini si orang tua ini tidak pernah bergaul dengan orang tua yang lain. Sama-sama jemput nih, brok nih. Dia diem. Gak pernah ngobrol sama yang lain. Saya perhatiin. Agamanya Buddha. Sampai akhirnya pandemi terjadi, jebret. Lalu satu kali waktu lagi tinggi-tingginya, dia japri ke saya. Padahal saya itu punya grup orang tua. Dia japri ke saya. Ibu, hari ini dia sebut nama anaknya tidak bisa masuk. Karena sakit. Tapi saya sudah feeling. Ini kayaknya kena COVID. Tapi ini orang kan tertutup kan ya. Tertutup sekali. Dia nggak bisa bergaul dengan orang tua yang lain gini. Terus gini, baik ibu, terima kasih untuk infonya sudah. Saya tunggu sampai 3 hari. Nggak masuk, 1 minggu nggak masuk. Oh feeling saya berarti benar nih COVID ini. Tapi dia itu malu, sepertinya malu, seperti aib. Lalu begini, saya gini, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Saya itu kan bingung, ini orang tertutup. Ada orang itu ditolong, bukannya berterima kasih malah tersinggung. Ada orang model begitu, bener nggak ya? Gitu, ada orang, saya Tuhan kasih hikmat saya kayak apa ya? Saya mesti gimana ini? Gini, saya udah tahu. Akhirnya dengan keterbatasan saya yang ibu-ibu tahu ya, bapak ibu tahu saya tuh nggak bisa masak. Saya bikin puding. Gini, saya pikir buat anak oke, saya bikin. Terus saya grab it. Saya kan punya alamat orang tua. Saya kirim, terus udah gitu saya WA. Bu, saya kirim puding untuk anaknya gini. Terus tapi nggak dibaca sama dia, belum terbaca. Mungkin begitu grab itu datang, mungkin terus baru dia lihat WA kali ya, gitu ya. Ibu terima kasih buat pudingnya. Terus gini, ibu kok repot-repot. Terus dia ngomong tuh panjang, tumben. Terus saya bilang, ibu boleh saya telepon? Saya bilang gini. Iya silakan Bu Marta, saya telepon dia. Ibu gimana kabarnya? Saya diam. Pokoknya saya tanya, biar dia banyak ngomong. Dia benar COVID. Jadi dia bersama dengan kakaknya juga kena COVID. Jadi mereka tinggal satu rumah. Di rumah dia itu semuanya tuh kena COVID. Termasuk ini anak murid saya. 6 atau 8 orang lupa saya. Ibu terima kasih gini-gini. Terus cerita panjang lebar. Saya sampai kaget. Nah loh, ini orang agak pernah ngomong tiba-tiba jadi bawel banget gitu. Mungkin ya begitu ya. Ya udah selesai, terus dia selesai dia ngomong, saya biarin, saya pancing ngomong panjang lebar sekitar 20 menit. Saya bilang, ibu boleh saya berdoa? Kesempatan. Saya doakan dia lewat telepon. Kenapa? Ya saya rindu anak didik yang saya ajar orang tuanya minimal. Ya kan Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tuhan yang kasih pertumbuhan, ya terserah, pokoknya kita beritakan Injil aja. Kita harus punya belas kasihan, kenapa? Karena kita mengasihi mereka. Karena Allah sudah mengasihi saya terlebih dahulu. Saya ingin juga mereka bisa merasakan kasih Allah yang sudah saya rasakan. Dan hari ini, sedikit memang tidak perubahannya tidak drastis, tapi jauh lebih terbuka. Apa-apa tuh lebih ngomong, sudah mau ngomong di grup. Puji Tuhan. Nah, yuk hari ini, pesan Tuhan untuk setiap kita, bukan cuma buat saudara, buat saya juga. Salah satu yang harus kita perhatikan di hari-hari terakhir ini dalam hidup kita tentang kasih kita. Jangan biarkan kasih kita menjadi dingin, menjadi tawar. Tapi biarkan kasih kita ini terus bergairah untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita sudah merasakan Allah begitu mengasihi kita. Dan kasih itu harus kita berikan kepada orang lain. Amin. Selamat melakukan kasih Tuhan, mengasihi Allah, dan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati.